membahas. Jadi kita ada keunikan karena kita sudah lihat, coba dan segala macam, maka kita harus ini ya. Nah, di dalam topik The Four Drug Practices ini saya dapat pada tahun 2000 sebelum 2000. Ya, nah, sebelum 2000 ada juga bukunya. Saya ada 2 buku dari Peter Drucker. Saya coba menggapai itu restructuring top thinking daripada Peter Drucker di dalam application di business structuring. Nah, bagaimana kita bisa menangkap seluruh pikiran Peter Drucker yang bukan teori, jadi bukan hanya academic smart, how academic smart to be di dalam lapangan, ya, street smart, how academic smart to be the street smart. Jadi street smart karena dia memahami academic smart, teorinya, konsepnya, lalu street smart yang jalankan di dalam karir, di dalam tuntutan. Nah, salah satu distributor kami kan jadi distributor tunggal untuk mesin tadi, mesin virus protector. Kami menunjukkan orang-orang engineering, ya seperti gambar saya ini, ya ini mesin virus protector. Saya bekerja sama, kita menjadi distributor tunggal dari yang punya. Nah, dari situlah saya mengatakan, karena mereka engineering, orangnya alumni ITB rata-rata, saya mengatakan, you are the smart people, you are the smart guys, so better you follow us and sell our product. If you don't want to sell the product, you will lose the opportunity. Nah, disitulah dia menangkap satu momen itu, lalu kita jelaskan, and success story is so wonderful, amazing, gitu ya. Dan itu terbukti jalan karena kita tidak mau sembarangan. Jadi apapun yang kami jual, baik yang itu dan juga kita diajak lagi oleh satu korporasi, tapi kami masih menyumbang. Kebanyakan ini masalah engineering. Nah, dari situ kita bisa melihat betul nggak produk bagus. Kita akan launching 3 produk yang sangat fenomenal, yaitu mengenai anti guru, silasinasi air, lalu ada beberapa lagi. Ya, semua kita sudah baca mengenai ini dan tren dari Presiden Jokowi. Dia mau buat apa untuk produk lokal, dananya berapa, infrastruktur, lalu Luhut Panjaitan dengan Erick Thohir, engineering elektrik itu di Sungai Mahakam, lalu Muldoko dengan siapa, seluruhnya termasuk Prabowo dan timnya. Saya mengatakan this is a good chances for us as the supporting business. Kenapa? Karena mereka yang ikut itu, kalau analisis saya, mereka tidak di dalam kerakusan, tapi bagaimana productivity, chances are di bisnis itu bisa diaplikasi, diimplementasikan sesuai apa yang Presiden Jokowi katakan, dan mereka mau mulai ini menjadi satu padu. Tapi saya melihat ini bukan, ini konsep saya, ya, konteks saya, persepsi saya, bukan masalah kerakusan, karena kita diberi chances are sebagai supporting business untuk melengkapi mereka. Nah, kita walaupun juga nggak gede-gede banget, tapi kalau kita bisa banyak, jadi chances are. Yang ini penting sekali, Drucker Practices itu menghidupkan mata bisnis kita, jiwa bisnis kita, dan kecerdasan bisnis kita, how you read the customers, how you read the market, and how you compete all things in the global culture and society. That is the philosophy behind as the marketers, as the segala sesuatu di dalam hidup kita sebagai praktisi. Maka Drucker Practices itu harta karun saya sejak saya masuk kelas MBA di luar negeri. Dan di situ banyak saya bergaul dengan bermacam bangsa, dan di situ mereka berkata, where are you come from? Indonesia. What? Indonesia? You are nothing, man. They bilang, oh no, you keep quiet. Saya mengatakan, kita akan buktikan saya bukan orang nothing, but menjadi sesuatu yang something, dan be complete in the classroom. Saya mengatakan itu. Dan betul, gitu ya, mereka ini banyak antar bangsa. Saya karena gila baca, waktu itu bahasa Inggrisnya masih bego bener lah, jadi perlu transisi terbiasa. 3 bulan pertama saya bisu seperti di kuburan, maka sering dimarahi oleh dosen yang hampir diusir untuk keluar. Jadi di luar negeri kalau mengajar itu investasi yang mahal sekali dan ilmunya mahal sekali. Kalau dosen di luar negeri dia mengajar tidak baik, ilmunya tidak digali, tidak dikasih, nanti ada di spanduk, better you get out, you go to hell, because John Lennon waiting there with the Imagine song titles. Imagine someday there is no hell below us, imagine there is no heaven above us. Itu menjadi lagu kita kelas MBA.
Saat itu kalau ada dosen seperti itu, hari pertama 3 jam kita diskusi, dia jelek, langsung keluar, kita keluar, ketemu dosen, ini nggak bagus. Contoh, jadi memang di luar negeri itu syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, ilmunya banyak sekali. Kalau kita tanya, kuras ilmunya. Maka kenapa nilai saya A semua? Bukan berarti saya hebat, karena banyak nanya. Terbiasa baca dari kecil, dari umur 8 tahun. Dari mana? Papa saya aman. Lu baca, lu akan menjadi banyak di otak lu ada gudang. Nah, gudang di otak lu isi dengan yang high class quality, whatever you read, many books, many magazines, and whatever you see in the television, in movie, it means what? You will be the some different people in this globe. Itu papa saya sudah bicara waktu munculnya lagu Kus-Plus tahun 73. Ya, indahnya kenangan, kapan-kapan, dan segala macam. Dia selalu dengar lagu Kus-Plus, langsung dia ceramah. Kamu tahu nggak, Tunggu, kenapa lagu ini kapan-kapan? Kamu tahu nggak lagu ini ininya dulu kenangan dan seterusnya. Dia langsung ceramah. Kita masih kecil, 6 orang itu tertanam menjadi benih di otak gudang kami, menjadi motivasional. Bagaimana kita incremental ideas to be the one single person effective influencer. Jadi betul, Saudara Chandra tadi di Cungko, nggak ada itu yang namanya motivator-motivator yang limited. Dia hanya mengatakan how you smart, how you will develop everything in this competition to be our investment as the human being. That is orang-orang Tiongkok berbicara seperti itu. Pada 2018 saya ke Shanghai dan ke Beijing. Jadi saya sangat dari dulu tidak disukai oleh banyak korporasi karena saya tidak pakai teriak-teriak begitu. Tapi saya bilang itu keunikan masing-masing. Tapi akhirnya diundang-undang terus karena yang ikut pasti jadi cerdas, yang ikut pasti selalu menjadi motor. Maka saya memberikan satu resolusi. Sudah 20 tahun nggak berubah. 3D sama dengan 1D. Yang pertama, you must as the people, as the professional should have driven in your life, in your heart, in your soul. Jadi kita harus menggerakkan diri kita. Secondly, you harus bisa demanding, ya, menuntut diri sendiri supaya nggak malas. Tuntut diri sendiri untuk chances are menundukkan pasar competition. Even though you are not the success person, but at least you have the strong vision and strong experiment as the dragon practices taught and read his book. Dan yang ketiga adalah deadline. Jadi hidup kita harus ada deadline. Jadi kemarin salah satu subdistributor yang di bawah kami, dia takut, dia kaget, syukur alhamdulillah Pak Tom, dia bilang, you ngajarin anak buah saya bagaimana kita bisa ada driven, bagaimana kita bisa ada demanding, bagaimana bisa ada deadline, sehingga menjadi satu T, tough guy. Itulah menjadi resolusi yang smart enough. I told to the audience, seperti waktu saya berbicara kepada directors, managers yang ada di Aksa Group dan juga waktu itu di Bank Mandiri. 200 orang, 150, 100 orang itu adalah orang bule. Sisanya Vice President orang Indonesia. I try to explain to everything in 1 hour without notes, without everything. Talk and storytelling itu tahun 2010 kalau nggak salah 2011. I try to tell the everything with the smart way, how you see the opportunity, the problems confused in Indonesian context. Waktu itu saya berbicara dan sayang waktu itu rekaman saya hilang, gitu ya. Waktu itu belum secanggih ini. Dan itu menjadi satu hal yang sangat bagi saya pribadi, bagaimana sesungguhnya everything itu harus smart thinking because our soul, our brain so large. Karena otak kita itu adalah satu gudang dan tempatnya luas sekali. Jadi kita harus lapar, kita harus haus. Why? Because we are the stupid guy in this world. If we read many things, try to analyze and asking many things, you will be success whatever and whenever you go in this world. Seperti berkali-kali saya mengatakan, kenapa tanda kutip saya sukses menjadi peserta di Columbia University dengan 5 pertanyaan dari 300 orang Indian yang ada di seluruh dunia.
dan orang China, orang Indonesia only me. Saya bertanya 5 pertanyaan, yang lain hanya 1 pertanyaan. 5 pertanyaan, profesor yang hebat itu harus menjawab 1,5 jam dari 5 pertanyaan saya. It's rare people like you, especially from Indonesia, asking so many questions. What is your reason behind you ask like that? Oh yes, I'm from the poor country, developing country, but we have so many rich people, so many smart people, but they don't want to compete to take a chances are what is the reason behind to tell everything di the competition. Nah, itu yang menjadi pengaruh saya dari Peter Drucker dan juga dari Jack Welch dan juga dari presiden CEO dari IBM yang waktu itu saya sangat kagumi, sudah saya bahas, waktu belum saya bahas, mungkin nanti di kelas mini MBA saya akan bahas itu Louis Gerstner. Ya, Louis Gerstner dari tahun 92 sampai 2002, dia bukan dari seorang IT. Dia seperti saya juga, saya sih nggak ada apa-apanya, yaitu di consumer goods. Dia bisa pimpin itu, dia restructuring, bisa sahamnya naik, dan dia bisa akhirnya memberikan satu fantastic way to restructuring person, restructuring business, etc. Termasuk juga Jack Welch yang sangat fenomenal. Lalu juga nanti saya akan bahas mengenai Carlos Ghosn yang ada kasus terakhir yang oke lah. Itu mengenai Nissan dan Vision. Dia seorang Lebanon yang very smart. Ya, dan ini menjadi success story why Indonesian people doesn't want to learn everything so deeply from the smart people in the world. Dan itulah yang menjadi rahasia saya, habis membeli buku dan ikut training yang ada di Harvard, yang ada di Columbia. Sekarang duit gue nggak keluar. Kenapa? Lihat di YouTube. Ya. Jadi pelajari itu semua, coba kuras pikiran itu, langsung saya update. Inilah Drucker Practices. Maka di sini saya memberikan insight and perspektif. Jadi di sini Peter Drucker, saya mencoba mengurai pikiran Peter Drucker according to my perspective. Jadi konfigurasi leadership management itu bagi saya dia ada harta karun, dia ada habis-habisnya. Dan itu kualitas global sampai sekarang. Waktu berbicara di Columbia University, ketemu dengan orang Indonesia di Stanford, lalu di UC Berkeley, ada ceramah di Los Angeles, di San Francisco, sayang di New York saya nggak jadi. Itu memang Peter Drucker itu famous. Tidak hanya di para professors, tetapi juga para students, S2, S3 khususnya. Jadi arsitektur manajemen Peter Drucker always fresh. Karena dia mempunyai blueprint menerobos kebuntuan seperti Saudara Chandra tadi. The edge of discontinuity. Itu adalah rahasia tidak ada habis-habisnya yang kita boleh urai, kita baca sekelebat. Mungkin ada beberapa buku dia sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah, Peter Drucker itu jadi role model bagi setiap korporasi up to now. Bagaimana Anda membaca pasar dan bagaimana analisis. Memang Peter Drucker tidak hanya jurnalis, dia pernah kerja. Dia orang yang sering turun ke lapangan dan asking questions freshly according to their time. Jadi selalu konteks kekinian. Nah, dari situ dia coba rangkai dalam satu blueprint dan dia coba menerobos, dia coba melihat sejarah. Saya sangat setuju. Jadi seluruh perjalanan sejarah manusia harus dibaca, dinilai, dan itu akan menjadi trending topik di dalam perubahan zaman dan itu tidak akan mungkin habis. Jadi saya lagi baca semua kembali buku Peter Drucker, saya kaget seperti Saudara Chandra. Wah, ini puluhan tahun lalu dia ngomong, jadi ini seperti nabi. Maka dikatakan dia guru manajemen. Jadi Peter Drucker itu menjadi satu nilai tambah dan nilai modal sebagai seorang CEO, seorang manajer yang sukses, ataupun general manager harus baca dia. Nah, saya bingung, terus terang saja, saya juga ambil doktor di pendidikan. Saya melihat orang Indonesia kalau sudah pendidikan hanya itu saja. Dia tidak melihat kekayaan perspektif. Maka secara pribadi, kenapa saya kagum dengan Nadiem Makarim? Dia tidak hanya lulus dari Harvard, pokoknya dari Ivy League. Dia belum doktor, dia nggak sempat begitu ya. Dia punya juga yang Gojek, Anda tahu lah ceritanya, etc. Dan di situ dia mengatakan sebagai Menteri Pendidikan, saya sedih, saya nangis. Saya bilang siapa nih yang bisa nangkep pikiran daripada Nadiem Makarim di dalam konteks education. Karena banyak petinggi-petingginya, guru-gurunya, semuanya hanya minta sertifikat.
Tetapi sertifikat itu sangat bagus, sangat halal. Tapi impactful-nya di dalam karir, nol. Itu yang mengakibatkan kenapa Indonesia nggak bisa bertarung dengan Malaysia. Jangan bilang dulu Amerika. Nggak bisa dengan Malaysia. Singapura lebih tinggi lagi. Nah, ini jadi kerja keras. Maka saya mengatakan, kenapa gubernur-gubernur di daerah dari 34 provinsi itu kan ada dinas provinsi, dinas pendidikan, dinas kesehatan, segala macam. Itu duitnya kemana? Itu harus kita lakukan. Maka saya mengatakan nanti Ibu Kota Nusantara, saya akan punya garap dengan 10 orang trainer di mana mengembangkan ini. Nah, ada alumni UGM memasukkan saya di dalam itu, nanti akan di pikiran-pikiran saya yang sederhana itu bisa menjadi komparasi advantage. Jadi kualitas itu jadi bernilai global. Investasi turun-temurun. Inilah Peter Drucker yang bagi saya menjadi kekayaan intelektual itu kan kuriositas tanpa batas, nilai investasi tidak fluktuatif. Wah, ini saya mengatakan ada kripto, ada sahamnya, oke, that's good gitu ya. Tetapi orang ingin kaya cepat. Saya mengatakan gue ini miskin secara intrinsik, tapi gue sangat kaya di dalam otak gue yang sifatnya intangible investment. Tangible investment itu sifatnya fluktuatif. Tetapi yang di dalam kualitas kekayaan pikiran itu intangible, itu sampai masuk lubang kubur masih dipelajari. Seperti Peter Drucker. Saya nangis, Peter Drucker meninggal, saya hari itu baru mau presentasi di salah satu perusahaan eksportir yang sangat besar, saya lupa namanya, itu tahun 2003. 2009. Hari itu saya bawa, baru berdiri, dapat bekas orang yang sering dengar saya, dia bilang, Bang, ini Abang udah baca belum nih Times Magazine? Oh, ada di rumah saya langganan. Itu tahun 2003. Kenapa? Saya belum baca karena pagi-pagi udah di sini. Ini nih Bang, Peter Drucker meninggal. Masya Allah, saya bilang. Meninggal, kenapa? Dia lagi tulis paper, artikel, besoknya itu malam. Besok paginya akan dikirim ke Harvard Business Review. Nangis saya saat itu. Wah, orang ini sangat intangible, intellectual in the globe society, always laku di dalam pikiran, dalam tulisannya, begitu ya. Saya cepat. Nah, ini sebentar. Ini, ya. Ini adalah studi kasus saya pernah bawa hasil ini di tahun 2006 di salah satu perusahaan perusahaan maksudnya insurance, terbanyakan risk insurance dan apalagi yang besar. Ini orang Batak, sudah konglomerat, kayaknya sudah meninggal ya. Akhirnya anaknya dan seterusnya sudah bahas masalah ini tahun 2006, the Service Master Company. What is the secret behind and the success story? We should study, learning, and deeply. Dan kita tidak boleh anggap enteng. Di Amerika dihina karena dia public company. Kenapa dihina? Nah, ini yang saya mau katakan. Seluruh pikirannya hampir dikatakan 90%, even almost 100%, according to the heritage thinking from the Peter Drucker. Wow, my goodness. Dia mengatakan apa? The transformation of people into people who in their career inside and outside. Itulah selalu saya mengatakan kepada setiap anak buah saya. Kalau lu pinter, buat didik sedemikian rupa, lu harus jual diri. Kalau gaji lu 1 juta di sini, ongyam, haram hukumnya, lu pindah, dipajak sama Unilever, gaji lu cuma 1.200.000. Nggak bener, harusnya 2 kali. Gue udah trainingin lu, gratis, free, tapi bukan berarti gue minta. Gue malu dong kalau anak gue bego. Kalau anak gue bego, berarti apa? Perusahaan yang gue pimpin ini sebagai direktur bego. Karena walaupun saya sebagai direktur, saya selalu lihat anak buah saya kok males gini. Saya nggak pernah hina mereka diskusi macam-macam. Oh, dia anak pinter. Kenapa dia nggak bisa nih? Saya mengatakan, in 3 months, I will teach and train you 3 hours free of charge. If you don't have success and you always fail, in 1 week, I know better you move to the other department. Wah, syukur alhamdulillah, puji Tuhan. 3 bulan langsung incremental sales dan minimize cost dan juga menjadi effectiveness. Dan juga yang kedua, persis seperti ini, setiap orang yang beragama apapun, yang hari Jumat harus sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, lu telling the story apa khotbah dari khotib itu Ustadz. Supaya ada implikasi logis kepada kita, kekayaan agama apapun, kita tidak debat.
tetapi dari situ bisa menjadi impactful story how you run well to develop the company you work now. Saya selalu mengatakan, jadi assume high level of responsibility and have realized high level responsibility, high level of self-esteem and personal fulfillment. Ini very amazing and wonderful, attractiveness, everything in seconds, even though you run in everything problem too much. Apalagi dengan situasi sekarang. Jadi kalau kita ada high level responsibility, kita sadar kita ada high level self-esteem untuk kita kembangkan, itu menjadi sesuatu personal fulfillment, menggenapkan dan mengklarifikasi dan membuat seluruh karir kita di dalam setiap agama masing-masing ada kepuasan. Kepuasan itu bukan secara kepuasan customers, that's very good, but it's not enough. According to William Pollard dan juga Peter Drucker, dan sama juga dengan saya, yaitu God satisfaction. Kita harus menyadari Tuhan itu harus puas. Apa yang kita kerjakan itu yang menjadi bos kita yang utama, KPI, signature, the KPI, the true truth is only God, whatever your religion. Wah, itu menjadi satu inspirasi saya di dalam memahami kalimat ini. Selanjutnya, saya cepat saja. Jadi Service Master and Drucker Vision and Model Human Development di dalam leadership and management itu adalah persis Service Master itu dia mengembangkan daripada Drucker Vision and Model Human Development. Secara singkat, dia mengatakan to honor God in all we do. Ini perusahaan publik. Jadi orang wartawan itu kesal, bagaimana mungkin di Amerika itu nggak ada agama Kristen, agama Muslim dan segala macam. Pokoknya lu agama aja. Di Amerika itu lebih banyak orang free free thinkers. Jadi bisa kemana-mana berpikir, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Dan itulah makanya Service Master Company dari William Pollard itu menjadi penertawaan dan akhirnya ditanda kutip ya, dihina, diprovokasi. Bagaimana mungkin Amerika itu bukan negara agama. Amerika itu free thinkers. Yang penting lu smart nggak? Yang penting lu berhasil nggak? Dan seterusnya. Jadi di sini Service Master Company, they really owe too much, berhutang banyak sekali pada Drucker. Dia hanya mengatakan kalau di dalam satu korporasi mereka percaya kepada Tuhannya, itu akan membuat dia bertanggung jawab. Itu namanya integrity and values di dalam pikiran Drucker. Yang kedua, to help people develop, people and their development. Jadi kalau dia percaya sama Tuhannya dan dia sadar Tuhan yang akan mengklarifikasi dan menilai KPI-nya, performance indicators-nya, maka dia harus tanggung jawab kepada Tuhan. Dan itu maka to help people develop atau people development, maka dia ikut pelatihan, training. Maka saya mengatakan dari dulu perusahaan di Indonesia susah investasi untuk pelatihan. Maka pelatihan itu yang dari dulu ya, zaman saya tahun 90-an itu, bahkan sampai sekarang itu hanya Unilever, Citibank, lalu perusahaan susu yang sangat terkenal dan segala macam, banyak sekali ya. Waktu saya kerja di perusahaan Amerika juga gitu, waktu di perusahaan Jepang, di perusahaan Chinese, itu yang namanya training itu sesuatu roh atau nadi, ya, satu perusahaan itu bisa maju dan bisa intelektual dan juga cara menganalisis itu kalau ikut training yang bukan sekedar teriak-teriak, tapi dari orang praktisi dan selalu analisis dan selalu encourage dan selalu tantang bagaimana engkau bisa mencapai sekian. Tadi Chandra bilang 20-80. Bagi orang yang memahami hal ini, itu sesuatu yang sangat sulit kalau tidak ada willingness atau argue how you compete. Even though Vietnam never number one di dalam competition di satu negara, tapi kita menjadi satu bagian orang respect. Where are you come from? What kind of the company? Kamu dari mana? Oh, saya dari Jakarta. Oke. Lalu kamu kerja di mana? Misalnya Citibank. Wow, Citibank, wonderful. Atau siapa lagi misalnya Unilever. Wow, Unilever is fantastic dan seterusnya. Tapi kalau kita dikatakan dari mana? Misalnya, nah waktu saya masuk itu membuat orang kaget setengah mati. Dari 130 M saya mampu kurang lebih 4 tahun jadi 1 triliun. Itu saya membuat extraordinary changing and how robah perspektifnya dan lari sangat cepat dan otaknya harus berpikir dan presentasi. Maka saya mengatakan setiap board directors atau meeting manager saya terlihat siapa yang public speakingnya bagus,
Public speaking itu bukan hanya gestur saja, ya gestur iya segala macam, tapi konten. How you convince, how you develop the listener, the viewers, what is your talking about, and what is your strategy, and what is your convince to the listener, and from yourself, you open think about the problem solving. Itu yang harus ditunggu. Jadi maka kalau saya di rapat itu ngeliat, wah ini bodoh nih orang, lu sancipak lu, lu cuma ngomong, saya senyum-senyum aja, saya catat orang, baru saya tanya, langsung gemeter, kenapa? Whatever you talk, I know what reason behind. Berarti hanya pemuas bos yang mendengar supaya tidak ditanya. Nggak bisa sama gue. Gue itu orangnya fair. Gue orang itu pingin orang itu berkembang. Maka yang ketiga, strength and opportunity to pursue excellence. Jadi Anda dan saya harus mengejar segala yang cerdas, yang unggul. Jangan copy paste. Kalau copy paste, karir kita mati. Yang kita. Saya sekarang umurnya 58. Saya selalu bergaul sama umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Terus terang saya sama 40 tahun, 50 tahun, saya semakin sedikit. Tapi orang, kalau ada 100 orang yang umur 20-an tahun sama 30-an tahun itu 80 orang. Saya ngobrol sama mereka. Sisanya yang umur 40, 50, 60-an. Kenapa? Terlalu stagnan. Nggak mau baca, nggak mau belajar, nggak mau ikut training, nggak mau dengar seminar-seminar yang high class quality. What's going on? Itu tidak akan maju. Maka hal-hal bagi saya, orang yang pensiun itu tidak ada di dalam KTP-nya dia, di dalam jiwanya dia. Pensiun itu kalau kita masuk ICU, udah mau mati, dan masuk kuburan, selesai. Tapi kalau namanya pensiun karena ketentuan dari korporasi, that's okay. Tetapi di dalam diri, kita harus terus mengembangkan. Tidak ada kata pensiun, haram itu seperti itu. Kenapa? Kuncinya to honor God in all atau integrity and values, to help people develop, to help me develop, atau to help the other subordinate how you develop, and to pursue excellence, strength, opportunity. Dan yang terakhir dari pikiran ini adalah apa? To grow profitability, performance result. Saya sudah bahas 2 minggu lalu kan, to grow profitability. Ini paling sulit. Jadi yang namanya profit itu hal yang terakhir. Kuncinya yang pertama, selalu nomor 1, bisa mengakibatkan nomor 4. 2 dan 3 in the middle of squares itu menjadi implikasi logis. Everybody knows your corporation is very fantastic and amazing. You can able to compete everything, whatever product you produce. Jadi to grow profitability, kuncinya to honor God in all we do. In the middle itu help people develop, to pursue excellence adalah menjadi kesegaran bagi Anda dan saya. Selanjutnya, to honor God in all we do, di dalam pikirannya ini adalah purpose of the firm. Jadi yang namanya growth development itu sebagai gambar dia ciptaan Tuhan. Kalau Anda dan saya ciptaan Tuhan, nggak sembarangan. Di dalam kita bekerja, Anda koruptor duit, ya, koruptor laporan, koruptor buang waktu, segala macam. Itu tidak akan menjadi hadirat Tuhan itu di korporasi. Di dalam agama masing-masing. Saya masih ingat, saya dengar kabar dia katanya sudah meninggal. Saya nggak tahu, saya lagi cari ya. Anak buah sini orang Jawa, ya, keras sekali orangnya, tapi nggak pernah sholat Jumat. Tapi KPI-nya jelek. Lalu dia, bos saya bilang, Pak Tumbur, ini kita keluarin aja nggak nih, orang itu tinggi besar. Waduh, kalau kita berantem kita kalah, tapi kan bukan masalah berantem. Saya mengatakan sama dia, you Muslim kan? Iya bos. Di mana you tinggal? Saya di Surabaya, di distributor. Oke, nanti saya coba cek segala macam. Pendek cerita, waktu saya cek ke sana jalan naik mobil itu belum ada tol yang bangun sekarang ini, yang Surabaya itu. Jadi saya melewat mau ke pesantren Jombang. Ya, saya mau presentasi, mau jual, target saya 1M arus deal. Karena anak buah saya ini nggak ada yang mampu, gitu ya. Saya bilang oke lah, pokoknya kita pergi sana. Lalu waktu kita jalan lebar itu tahun 2002. Tahun 2002 menuju 2003 lah, saya lupa itu banyak sawah sebelum sampai ke Jombang. Sebelum masuk ke Jombang, saya kaget. Masya Allah, saya bilang. Itu yang namanya di sawah, tertulis sewa CD. CD ya. Compact disc, film itulah gitu ya. Harganya 4.000 seminggu atau 3 hari, saya lupa lah, udah lama gitu ya. Saya bilang, brother, friends, you lihat nggak nih, ada yang aneh. Dari 1 kilometer menuju 2 kilometer di sawah-sawah sedemikian rupa yang masih menghijau, kok ada sewa CD, VCD ya? Kok ada sewa VCD ya? Kenapa bos? Lah, lu nggak baca opportunity bisnis?
Aku orang ngerti bos. Loh, piye toh orang ngerti? Ini ada business opportunity. Maksudnya apa bos? Lah, kamu kok bego sih? Tak bilang gitu kan. Oke bos, kenapa? Berhenti lu mobil, lu masuk itu jalan, kita kan pakai mobil carry. Jadi kita nggak perlu mobil Jeep segala macam yang bagus-bagus. Pokoknya mobil carry lah. Kita masuk hampir 2 kilometer. Masya Allah. Itu ada warung. Dan itu banyak orang makan siang. Saya bilang, waduh bos Tumbur ngamuk nih. Aku wes nanti dipecat pas pulang ini. Waduh, dia langsung gemeter gitu kan. Saya bilang, udahlah, nggak usah gemeter. Gue mau ajarin dulu di dalam apa sesungguhnya yang terjadi di dalam dunia bisnis. Saya makan di situ. Makanan, aduh, biasalah wartegnya begitu. Waktu saya makan, wah, bawa iki enak, wapi tenan ya. Ini segala macam. Lalu dia bawa piringnya. Waktu bawa piringnya saya ikutin. Masya Allah, produk kok ada. Bejikau, B29. Ada juga saingan segala macam. Saya tanya, Mbak, ini belinya berapa banyak nih kalau sebulan? Aku nih wes nunggu ono loh. Orang yang datang untuk jual produk ini berapa banyak? 1 sampai 2 karton. Aku nih percaya sama B29, sabun colek, segala macam. Tapi orang ono yang datang. Nggak ada yang teko ke sini. Semua itu saya hanya pergi ke pasar segala macam. Langsung anak buah saya gemeter gitu ya. Oh gitu, oke. Saya ada tuh di mobil. Langsung saya bilang, ayo turunin 1 karton. Saya kasih harga khusus hanya di karton ini. Tolong anak buah saya catat, nanti repeat langsung incremental sales. Anda mau tahu setelah kejadian itu 100 karton di order. Tapi yang paling saya kaget di situ ada dikatakan subdis, ada segala macam. Ternyata cewek selingkuhan dia ada di situ. Maka anak buah saya tuh gemeter-gemeter gitu ya. Ketahuan sama saya. Mungkin saya takut Tuhan gitu. Jadi Tuhan kasih hikmat saya, kebongkar kejadiannya. Sampai dia kencing-kencing, dia nyembah-nyembah saya di sawah. Itu malah badannya gede, serem gitu ya. Saya mengatakan, lu itu sekarang gue tunggu, ini pas hari Jumat. Lu sembahyang tahajud di sana. Di dalam sholat Jumat. Boleh bos, boleh. Masa gue harus menghukum lu? Yang menghukum itu Tuhan. Kita ini gue yang kasih teguran dan gue ajarin. Pendek cerita lagi, ketiga setelah sukses di Jombang, saya menjual produk itu 1M, baik deterjen segala macam dan segala macam lah. Saya harus implikasi logisnya free of charge untuk training mengenai leadership and strategic. Dan itu kalau nggak salah didengar sama adiknya Gus Dur, meninggal juga ya Wahid itu ya. Dia 2 jam saya training pada pesantren itu ya mengenai leadership dan strategic way in English karena mereka ngerti pintar-pintar orang di sana ya. Nah, itulah teman-teman deeply integrated faith personal with internal into the workplace helpful worker. Nah, itu jadi kalau orang makin percaya sama Tuhan, dia akan ada the quality is truth. Kalau quality tidak ada sesuatu yang benar, itu berarti orang yang haram di hadapan Tuhan. Orang yang tidak diperkenan Tuhan di dalam career path dia selanjutnya. Sehingga banyak, ini saya bocorin ya, orang yang sukses, waktu dia mau pensiun, dan dia banyak duit, itu sakitnya macam-macam. Saya bilang kenapa? Baik yang Kristen, yang Muslim, segala macam. Saya tahu karena membuang kesempatan dan banyak mengkorupsi dan banyak yang tidak halal di dalam karirnya. Dan yang paling utama, banyak orang yang halal juga. Baru setelah dengar di korporasi, dengar ceramah saya, mereka baru sadar, Masya Allah, Pak Tumbuh. Baru saya sadar, saya ini seorang CEO, seorang direktur, nggak pernah seperti Pak Tumbur, free of charge, ajarin para manajer, even GM, free of charge mengenai strategi thinking, segala macam, melihat fenomenal, why our corporation is too slow. Saya mengatakan kepada rekan saya yang jual ini, Philips Professor, dia ngamuk-ngamuk, dia pukul meja, karena anak buahnya too slow. You lihat itu, Pak Tumbur dengan istrinya, dia turun mantan CEO, dia jual ke bawah. Dia tidak tiong-tiong, tidak santai. Dia turun ke bawah, compete dengan customer yang lain. Because both of them very smart. Karena 2 orang ini bukan orang engineering, tapi cepat nangkep dan baca pasar, mampu bertarung dengan produksi dari Amerika. Dan disitulah sebagai seorang pimpinan, the quality is truth adalah how smart you are. Jadi the management philosophy of servant leadership, kaitannya purpose of firm. Jadi kita tidak menjadi orang yang bos, tapi kita menjadi seorang pelayan, seorang yang bisa menjadi contoh. That is Ahok dan Jokowi secara singkat, dan juga Menteri PUPR yang saya lihat secara singkat gitu ya. Dan ini satu gambaran menjadi investasi
di dalam karir kita, even someday kita pensiun, tapi kita tetap continue melihat kesempatan yang sangat legendary di dalam hidup kita. Maka people want to work for a cause, not just for living. Jadi banyak orang itu pingin berkarya bukan sekedar dia hidup. Jadi kalau sekedar hidup dia nanya, berapa gaji gua? 1 juta. Saya mau 2 juta. Oke, 2 juta. Apa hasilnya? Bisa ada ukuran gini-gini dan seterusnya. Tapi kalau oh saya 10 juta, mau 20 juta, oke, very good. Tetapi nanti nggak menghasilkan apa-apa. Kenapa kawan-kawan saya mengatakan ini? Nanti setelah dia makin dewasa, mau pensiun, nggak pernah jadi direktur. Nggak pernah jadi manajer. Hanya orang staff biasa atau paling leader atau supervisor. Please, I will tell it honestly. Kalau kita berpuluh tahun berkarir hanya jadi supervisor, jadi manajer yang junior, we are fail. Kita gagal. Berarti apa? Kita tidak ada nilai di dalam karir pekerjaan kita. Maka waktu saya jadi dosen, saya nggak pernah bawa buku. Buku saya itu di otak saya. Saya mengatakan bikin apa? Saya bikin grup-grup itu tahun 90 berapa itu? 92, 93. Umur saya masih muda, tapi mahasiswa saya, mahasiswa yang kerja umurnya 40 sampai 50. Masya Allah, masa dosen kita muda banget dari kita nih. Sudah gitu kan. Saya ketawa, saya putar lagu tadi, Crazy Little Thing of Love gitu. Itulah salah satu lagu kesenangan saya lah. Waktu saya lulus kuliah atau apalah, saya lupa begitu ya. Jadi saya terinspirasi ingat lagi itu. Jadi saya putar itu, Masya Allah kok dosen muter gini. Ini menjadi ice breaking. Storytelling to open all things, try to start how you lead and teach the subject. Saya banggain itu. Mereka jadi nyanyi, lebih tua kan, crazy, itu segala macam tadi kan. Nah, baru mereka udah seger selama 5 menit, baru saya ngajar. Waktu saya ngajar, siapa yang bertanya? Yang nggak mau bertanya, silakan keluar. Ya, dan gitu kan. Wah, mereka jadi ini. Kenapa lu nggak bisa bertanya, bapak-bapak atau ibu-ibu? Karena Anda nggak baca. Karena Anda tidak dapat dosen yang the best seperti saya. Coba debat, saya tantang begitu ya, psychology effect gitu ya. Akhirnya saya bagi grup segala macam. Itu ternyata pola mengajarnya baru dilaksanakan di abad 21. Yang 4C itu kan, jadi ada collaboration, communication, quality, segala macam. Saya sudah lakukan tahun 92. Bagi orang-orang yang sudah bekerja di kelas saya bisa 80 orang, kelas MBA, saya baru urus MBA, ya tanda kutip lah, nilainya bagus, karir bagus, segala macam. Saya mengajar itu bukan academic smart yang too slow, too narrow, tapi lari kepada street smart. Jadi kalau academic smart kita kuat, street smart kita akan sangat applicable. Maka transformation approach, jadi kita harus robah di dalam career path ini high level respons tanggung jawab, high level self esteem, high level personal fulfillment. Itulah rahasia dari perusahaan yang baru tadi saya bilang pola 7. Jadi perusahaan itu the service master, dia untuk sampai sekarang nggak ada nih di Indonesia, dia sampai buka saham ya di stock exchange di New York City. Itu adalah perusahaan yang untuk di rumah-rumah, di kantor-kantor besar itu untuk bersih-bersih gitu ya. Apa sih namanya, kok tiba-tiba saya lupa namanya. Yang adalah untuk bagaimana cleaning service ya. Dari situ sedemikian rupa akhirnya wartawan yang provokasi, saya bilang orang karena orang harus percaya sama Tuhan, kaget. Akhirnya dia ekspansi bisnis ke macam-macam gitu ya. Dan ini menjadi success story, beliau sudah meninggal dunia. Nah, to help people develop, saya cepat di sini. Jadi orang itu aset, the greatest asset in the corporation until now is people. Kenapa people itu kalau harus dilatih dan harus dinilai. Jadi waktu dulu saya di Bejikau, saya mengatakan kepada owner, kita harus bayar, tapi pegawai itu dari staff sampai direktur harus bayar. Minimal kalau director 60% bayar, misalnya 1 juta, berarti 600.000. Cicil dalam 3 bulan. Kalau staff, dia bayar 50%, cicil, potong gaji selama 1 tahun. Selesai? Tidak. Harus dilihat dulu. Pre sama post test, pre-test, post test. Kalau nilainya 7, berarti dia bisa lanjut. Kalau nilainya di bawah 7, dia tidak bisa lanjut ke level yang kedua. Nanti 8, 9, nah itu makin terukur dari 1.500 pegawai, akhirnya yang terfilter tidak lebih sampai 50. Tapi akhirnya apa? Secara signifikansi, omsetnya dari 130M jadi 1 triliun. Luar biasa. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Gitu ya. Your business is training and development people. Itulah keinginan dari
si Pollard ini yang menjadi William Pollard. The larger vision and promoting human growth and development will enhance innovation and continuous improvement. That is Toyota. Ambil pikiran ini, visi yang makin meluas, dan kita mengembangkan setiap pegawai terus akan bersaing di dalam konteks zaman global. Maka di era metaverse makin sedikit orang yang cerdas. Mereka terjebak dengan crazy rich. Saya mengatakan the true crazy rich is only one indirectly. That is Cristiano Ronaldo. CR7. Saya singkat crazy rich number 7. Ya kan? Sampai umur 37 kualitas tidak turun. Sampai umur 37 dan terus sekarang diprovokasi oleh siapa mantan temannya di MU juga. Kok saya jadi lupa lagi ya. Ya, dia nggak cukup terkenal, tapi akhirnya udah pensiun. Dia nggak bisa sehebat Cristiano Ronaldo di MU. Waktu yang pertama, sekarang kan kedua, gitu ya. Dan ini menjadi satu bukti the larger vision crazy rich from you, Cristiano Ronaldo is proven. Ya, dia terus mengembangkan. Jadi kita tidak diam. Maka saya kalau orang nggak ikut pelatihan dari orang yang lebih bagus, yang larger vision and so deeply, dan sudah diuji di dalam karir. Itulah kenapa trainer-trainer akhirnya mempunyai terlalu yang biasa. Begitu. Kita harus extraordinary. Love me do, ya kan? The Beatles. Sampai menjadi satu fenomenal. Atau lagu Kus-Kus yang jadi fenomenal. Sudah lebih 60 tahun. Masih sukses. Atau Crazy Little Things seperti tadi. Itulah larger vision dari hal-hal seperti ini. Dari olahraga, dari music, everything. Ya, saya cepat. Jadi yang ketiga dan keempat, to pursue excellence, to grow productivity, the dual process of making work productive and the worker achieving. Ini yang hilang. Maka hal ini menjadi satu flashback dan refreshing away how you continue everything. Selalu kita ada performance. Jadi kalau istilah daripada Peter Drucker, bagaimana kita harus menghasilkan segala sesuatu yang perform dan result oriented. Selanjutnya, nah, 10 principle of leadership, ya secara sederhana dari bagian dari Peter Drucker dan William Pollard itu ada 10 hal yang harus kita refresh, yang harus kita kerjakan dan kita pikirkan dan kita tanyakan nanti kesempatan ini, dan kita mulai thinking over. We respect, ini salah tulis, perspective, dignity, and worth of the whole person. Jadi setiap orang itu mempunyai keunikan. Dan setiap orang itu percaya kepada Tuhan yang dia percaya di agamanya masing-masing. Itu adalah dignity dan the words. Ada satu konsep nilai yang sangat berharga. Maka dikatakan we are values driven. Bagaimana perusahaan kita mau ada prinsip, kita ada konsep nilai, segala macam. Itu diuji, dilihat who is your boss, who is your owner. Dan itu akan mengakibatkan kontinuitas. Ada values di dalam korporasi itu yang ditumbuh kembangkan dan hidup kepada seluruh pegawai, dari office boy sampai kepada presiden direktur atau CEO, bahkan kepada ownersnya. Itu jarang sekali, susah didapetin di perusahaan Indonesia, apalagi BUMN, apalagi pegawai negeri. Itu yang menjadi satu kesulitan yang akhirnya menjadi heboh di dalam career path seseorang. Maka kalau orang yang pinter, orang yang jujur, susah karirnya. Maka selalu saya mengatakan kepada rekan saya yang dulu gitu ya, kalau lu susah di BUMN, lu susah di pegawai negeri, lu pinter, saya bilang, lu keluar, lu lamar tuh di swasta, bener, jadi CEO, lebih nyata. Ya, dan ini menjadi the secret story behind our career path. Jadi quality dan employee itu harus berkembang. We are owner and we lead accordingly. Nah, ini kalimat we are owner ini bukan karena jabatan, tapi secara pribadi kita tuh adalah pemilik dari satu perusahaan, walaupun jabatan kita cuma office boy, ya kan? Walaupun jabatan kita manager, even jabatan kita sebagai presiden, kita tuh owner. Kalau kita owner, kita akan melakukan menata company itu, korporasi bukan according to my boss. Bos kita sudah kasih values driven. So, values driven should be change everything in my mind. Kepada setiap pribadi, itu akan mengakibatkan kantor itu begitu luar biasa. Seperti kalau Anda, waktu saya ke San Francisco, ke San Jose, Silicon Valley, begitu banyak perusahaan. Seperti kuburan, saya kaget kok perusahaan ini besar, gede, hebat-hebat.
kemana orangnya? Waktu makan siang, waduh rame, bicaranya bukan hanya gosip, tapi the way they talk each other is, we know they are really genius and smart. Tapi waktu balik ke korporasinya seperti kuburan, kemana mereka masuk di ruangan, masuk ke laboratorium, asik serius bekerja. Itulah KPI standar uniform yang berjalan dengan baik. Di Indonesia, yang gitu, habis, nggak bisa. Mungkin Unilever sebagian itu bisa seperti itu. Tapi kalau di sana luar biasa, apalagi masuk di korporasinya Elon Musk, di Tesla, lebih ngeri lagi. Ngeri bukan berarti kalau dia ngeri, dianggapnya karena kita bodoh, karena tidak mau kasih berontak, break the rules. Elon Musk selalu mengatakan, you must thinking out of the box. Tapi saya pelajari lebih dalam, bukan itu aku. Without the box. Jadi tanpa ada satu lingkaran ruang, bagaimana engkau bisa keluar dari situ dan ada sesuatu yang tidak pernah Anda dan saya tanpa box atau dengan box, tapi ada without the box. Ya, out of the box, in box atau without the box, itu disebut disruption. Jadi our future profit depend on creating keeping customer. Nah, di mana Anda dan saya berada di satu korporasi menghasilkan apa? Maka waktu saya diterima dari 50 orang calon senior manager marketing and sales, itu 50 orang yang terkenal itu senior, saya masih muda sekali waktu itu, dia mengatakan akhirnya tes ini lolos. Udah tinggal 2 sama 1 perempuan cantik sekali perempuan ini dari pharmaceutical, dan 1 saya. Owner mengatakan saya akan pilih 1 orang, tapi you pergi ke factory visit kami. Jadi waktu factory visit kami pergi, lalu 1 jam kemudian, sekarang setiap orang presentasi pakai whiteboard karena ini tiba-tiba, jadi bukan best setting. Kita makan setengah jam, kita presentasi. Lady first, baru saya terakhir. Akhirnya saya diterima. Nah, waktu saya diterima, saya mengatakan begini, bos, targetnya berapa? Yang sekarang ini mau habis. 139. Apa pertanyaan Anda, Pak Tunggul? Ini belum diputuskan diterima apa enggak. Saya akan targetkan tahun depan itu 250 M. Masya Allah, sombong Pak Tunggul. Bukan, saya gila. Orang sales, orang marketing, crazy rich in my mind. How to develop the market and how to compete, the opportunity always clear. Itu saya harus berkelahi di situ. Wah, dia bilang, ini kita Pak Unilever segala, no problem. Kita harus sudah keunikan. Mungkin kita nggak bisa take over dia, tapi kita bisa masuk. Incremental itu sangat success story. Jadi dari situ, betul, masuk ke 1999 sampai 2003, 1 triliun. Dan disitulah kuncinya apa? Setiap orang, saya keliling Indonesia, 50 kota, 400 distributor. Kasih mereka training, kasih ini. Sampai maaf kata nih, saya nggak mau sebut lah. Salam sukses, luar biasa. Pagi, selamat pagi. Saya bilang, siapa? Don't talk much, selamat pagi. Sekarang udah siang. Atau apalah setiap saat. Sekarang gue nggak mau debatin. Waktu Anda mengatakan selamat pagi, ayo maju. 200 salesman. Waktu saya dipanggil untuk, walaupun saya kerja, dipanggil juga untuk jadi trainer, saya mengatakan, siapa yang mengatakan selamat pagi, gua mau tes, 3 orang maju. Saya bilang, waktu dites itu, pertanyaan gua pertama, berapa omset lu, compare, kuartal 1, tahun berapa, misalnya tahun 2021, sama untuk tahun 2022, kan kita masuk kuartal 2. Segini bos, segini. Berapa? Saya bilang, nggak usah angkanya, berapa achievementnya? Oh ini begini. Nah, kenapa lu bilang selamat pagi? Lu bodoh. Sekarang gua tanya yang kedua. How much the market research-nya? Ininya segala macam berapa? Saya bilang. Ini segala macam. Wah, bungkam. Langsung ownernya tuh tepuk tangan beri. Oke, Pak Tunggul jadi konsultan. My goodness. Oke. Harga gua konsultan nggak gampang loh. 100 juta per bulan dan harus robah. Baru saya jadi ngomong. Ya kan? Dulu lah begitu ya. Dan ini selalu apa? Gua hanya memikirkan keeping the customer dan profit itu dari orang yang ada di sini. Dan akhirnya pendek cerita, perusahaan itu develop sedemikian rupa fantastik, gaya daripada Tunggul Tobing. Don't talk too much, selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa, selamat pagi, super sekali. It's okay, but what's the result? Don't talk too much. The result is talk too much. Karena orang seperti ini kamu tidak bisa driven the corporation jadi maju. Better you get out. Maka kita kasih reward. Promote based on performance potential. Inilah gaya Tunggul Tobing waktu dalam sales. Banyak yang tidak suka sama saya. Tapi yang suka banyak posisi di Unilever,
di segala macam ya, dan sukses. Semua anak buah saya secara langsung maupun tidak langsung yang ikut pola saya dan lebih hebat dari saya, sukses bisnisnya. Kenapa? Kita bukan lama-lama. Maka we plan for succession and develop our future leaders. Maka selalu saya banyak waktu saya jadi trainer ataupun jadi konsultan, orang suka nanya, Coach saya dipanggil Tom, Coach Tom, ada nggak orang hebat? Ada, yang kelas A, gajinya sekarang hebat-hebat itu 150 juta. Gajinya sebagai direktur. Anak buah saya. Cuman kejelekannya satu, dia ikut gaya saya, cara ngamuk, cara develop, cara present, mirip sama saya bilang. Itu yang saya suka tegur dia. Gak apa-apa lah, Pak, bersyukur, alhamdulillah, penting korporasi kita maju, yes, it's okay. Kalau kelas B itu 50 juta, kalau kelas C itu 25 sampai 35 juta, kelas D nggak ada, saya bilang gitu kan. Nah ini, we plan for succession and develop our future leaders. Now, we have a spirit independence and realize we need each other. Spirit independence, kita bergantung pada di sini, jangan baper. Kalau baper ya ngomong kita nggak jalan. Truth cannot be compromised. Jadi ini hal yang benar itu jangan direndahkan. Segala kualitas itu adalah sesuatu yang benar. Segala sesuatu yang maju dan mengembangkan korporasi itu benar. Buat korporasi itu bisa berkembang, Anda pun kalau pindah, Anda tidak menanamkan time bomb waktu. Anda akan laku. Dan saya bocorin aja, selama saya pindah, saya melamar kerja itu hanya waktu sekali masuk kantor. Lulus, perusahaan maksud saya, lulus MBA, saya melamar. Tapi setelah itu, dilamar banyak perusahaan hebat. Bukan. Karena truth cannot be compromised. Yaitu mengembangkan segala sesuatu di sana, maka sewaktu saya jadi trainer, jadi konsultan, beda dengan yang lain. Kenapa? Nggak ada reference yang ada di otak saya banyak, Anda bisa lihat di kamar kerja saya ini ribuan buku dan juga majalah. Kenapa? Saya follow my late daddy, almarhum papa saya. Dari umur 8 tahun saya sudah biasa bikin mapping. Saat sederhana, kami orang sangat miskin dan banyak baca buku sambil dengerin lagu Us Plus pada saat itu gitu ya. Atau The Bee Gees, The Beatles, The Queens, Genesis, Rolling Stones, dan lain sebagainya saat itu ya. Tapi sekarang juga ada lah. Tapi tetap saya mengatakan yang jadul lebih menerobos kebuntuan di dalam zaman. Bukan berarti mereka dewa. Ya itu ada the legend thinkings, the legend lyrics, the legend everything. So give that strong investment to the other generation. Itulah band-band ataupun olahragawan Johan Cruyff, ya Johan Cruyff, ataupun si Cristiano Ronaldo dan seterusnya, atau Tom Cruise ya kan, yang bintang film atau yang lain-lain. Jadi conclusionnya, ya, 5 hal conclusion ini menjadi detected dan detect ya, menjadi the surgery to our mind as the human being. Jadi behavior must reflect and values. Jadi perilaku seseorang itu, kata Peter Drucker, sesuatu DNA, sesuatu yang halal, sesuatu yang harus dikejar. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Setiap saya diundang, ini sebelum COVID ya, COVID lalu kan habis, saya nggak mana-mana gitu kan, tidurnya di rumah dan online. Jadi sebelum ada COVID itu saya selalu keliling. Pas waktu puasa, disitulah saya selalu bilang sama korporasi, saya pingin waktu acara puasa. Kenapa, Coach Umur Tobing? Karena disitulah orang secara pribadi di dalam agamanya, dia makin mendekat kepada Tuhannya, dan dia makin sadar bagaimana hidupnya tidak lagi mengulangi dosa yang sama, dan dia lebih rendah hati, dan dia mau lebih puasi dirinya untuk makin berkembang, dan Tuhan yang dipercaya di dalam agamanya makin percaya kepada dia. Syukur alhamdulillah. Waktu CEO-nya yang saya nggak sebutlah nama yang terkenal ya, itu yang saya mau, Coach Umur Tobing. Yes, saya bilang. Nah, itulah yang menjadi satu rahasia dari Peter Drucker, behavior must reflect and values because you trust totally to God. Dan yang kedua, the company attempts to make people feel good about themselves and their ability. Jadi perusahaan itu harus dengan keras hati ataupun dosen, guru, orang tua, ya leaders apapun harus mendidik orang itu. Akhirnya orang ini dididik, dia tahu kok, gue ini bagus nih. Oh, gue punya kemampuan, oh, gue punya hal-hal yang harus gue kembangkan dalam segala hal. Maka di human dimension, in management as the liberal arts, seperti yang pertama kita mengatakan ya, Peter Drucker mengatakan bahwa manajemen itu ada art, ada liberal,
dua gabungan ini menjadi kekayaan yang sangat luar biasa. Maka yang keempat, dignity. Peter Drucker dan William Pollard selalu mengatakan dignity. Kenapa? Karena di Amerika itu nggak percaya Tuhan. Kalau yang jadi Kristen Islam itu minoritas. Yang mayoritas itu nggak percaya Tuhan. Jadi kalau orang nggak percaya Tuhan itu, mereka bicara dignity. Lalu wartawan atau orang hebat, what dignity? What you mean dignity? I think you talking about dignity related to God, whatever you believe strongly to your religion. Mereka mengatakan, jadi kalau lu bicara dignity, gue tahu lu percaya Tuhan. Kalau di Amerika orang percaya Tuhan, pasti perusahaannya onhyang. Jadi lu nggak berani melakukannya kreatif. Saya pikir benar juga. Karena orang ya, di dalam agama kita masing-masing, ya paling umum ya, Buddhis, Konghucu, ataupun Kristen, Katolik, Muslim, itu kalau udah makin dekat Tuhan, karirnya nggak bagus. Kenapa? Nggak ada terobosan secara umum ya, saya nggak sebut satu-satu. Nggak berani terobos. Karena takut, aduh, gua orang beragama. Kalau gua orang beragama, percaya kepada Allah SWT, atau percaya kepada Tuhan gua sebagai orang Kristen, kayaknya gua nggak bisa bergerak. Nanti gua akhirnya orang yang nggak bisa bergaul. Akhirnya apa? Kompromi. Itu yang bukan hanya kompromi korupsi ya, atau melakukan hal yang tidak baik. Enggak. Karena apa? Banyak yang orang beragama, ini secara umum ya, bukan lagi secara khusus. Di agama, 6 agama ini, khususnya yang dua nih, Muslim dan Kristen atau Katolik, itu kualitasnya terlalu biasa. Jadi kalau dia semakin beragama, dia makin berkarir, pasti dia kompromi dengan agamanya. Jadi agamanya bisa bagus kalau dia Muslim, baru gue ke masjid. Kalau Kristen, gue ke gereja. Gue sungguh-sungguh tuh. Nanti kalau gue keluar dari masjid atau gue keluar dari rumah ibadah gue di gereja, gue jadi sama lagi dengan orang yang dunia. Itulah di Amerika. Itulah juga di Indonesia. Maka dignity treatment management according dictated for management practices tadi. To honor God in all we do, to help people develop, to pursue excellence, baru growth and profitability. Itu adalah DNA yang very simple, tapi maknanya dalam terakhir. Ini salah tulis, Drucker vision of human dignity, treating human being as a product, divine creation, thus presents its challenges. Jadi, Drucker mengatakan satu visi ke depan, ini sampai ratusan tahun saya pikir masih berlaku. Dan itu compatible, yaitu apa? Setiap pegawai di dalam career path-nya harus sadar kamu itu satu ciptaan Tuhan. Product of divine creation. Kalau kamu sadar sebagai ciptaan Tuhan, maka korporasi kamu harus bertanggung jawab pada Tuhan. Dan setiap pegawai kamu harus bertanggung jawab pada Tuhan. Dan setiap produk yang kamu jual harus diperkenan oleh Tuhan yang di dalam agama kamu. Dan inilah yang terjadi William Pollard, dan William Pollard juga sudah meninggal. Ke generasi berikutnya, itu perusahaan yang stock exchange yang sangat sukses. Dia perusahaan publik. Jadi wartawan bilang, kalau perusahaan publik, maksudnya TBK, itu tidak boleh mengatakan satu visionnya itu to honor God in will itu, kecuali perusahaan swasta. Ternyata perusahaan dari William Pollard, Master Service Company, sukses. Orang yang diminta percaya kepada Tuhan, tetapi bukan dipaksa pindah agama, agamanya masing-masing. Jadi sampai sekarang nih, 2022, dari William Pollard Corporation, success story-nya, setiap orang yang kerja di situ ditanyain, dilihat, ada pertemuan, segala macam. Pokoknya fantastik kalau bicara perusahaan ini. Mereka taat sama Tuhannya. Ada yang Muslim, ada yang Buddhis, ya, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Jadi perusahaan ini benar-benar menjadi satu success story di dalam kehidupan mereka. Terima kasih.